Pembelian alat damkar DKI hingga kini nama Anies masih aman, tidak pernah tersentuh KPK. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Kembali lagi masih dengan pembahasan mengenai ketidakbecusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sama sekali tidak memberikan kebermanfaatan untuk warga DKI Jakarta. Masyarakat tidak boleh lengah hanya dengan pembuatan tugu sepeda yang dibangun oleh Anies Baswedan sebagai apresiasinya bagi pesepeda selama pandemi COVID-19 ini. Sebab ada kasus yang juga tidak kalah besarnya dan memang harus segera diusut tuntas, yakni adanya dugaan korupsi dalam pengadaan robot pemadam kebakaran milik DKI Jakarta bernama Fire Fighting Robot LUV-60. Pengadaan robot seharga 8 miliar rupiah itu diduga dilakukan dengan menaikkan harga barang atau markup. Anggota Komisi A DPRD DKI fraksi PSI Agus Homonangan mengatakan ada selisih harga robot jenis tersebut yang didatangkan dari Austria. Pemprov DKI membeli LUV-60 8 miliar rupiah, namun setelah dicek harga pasaran di Singapura hanya 4,4 miliar rupiah. Sementara itu, Agus mengungkapkan bahwa robot tersebut yang dijual di Singapura dengan harga 4,4 miliar sudah termasuk mobil pengangkutnya. Atas dasar ini, Agus ingin Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turun tangan menyelidiki pengadaan LUV-60 tersebut. Bahkan, baru-baru ini anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Agustina Hermanto atau yang lebih dikenal dengan Tinatun menanggapi selisih anggaran pada pembelian alat damkar DKI tersebut. Melalui unggahannya di Twitter @tinatun101, mantan artis cilik ini mencuitkan kalimat selisih 6,5 miliar rupiah harus diusut tuntas. Tinatun menyatakan bahwa pembelian alat damkar tersebut selain bermasalah pada anggarannya, secara teknis alat yang dibeli tidak lolos kualifikasi karena berurusan dengan nyawa dan korban jiwa dalam urusan penanganan kebakaran. Hal itu menanggapi dari laporan Badan Pemeriksaan Keuangan yang menemukan sejumlah kejanggalan pada belanja anggaran DKI Jakarta pada tahun 2019 di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. BPK menyatakan pada pembelian alat penanggulangan kebakaran dan penyelamatan tersebut, panitia pengadaan menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS berdasarkan nilai yang diajukan oleh salah satu peserta lelang. Selain itu, pada tahun tersebut ada kelebihan pembayaran senilai 6,5 miliar rupiah di 4 paket pekerjaan. Bahkan, robot damkar kebanggaan Anies tersebut menganggur setahun. Robot canggih ini memang jarang diterjunkan untuk memadamkan api pada sejumlah peristiwa kebakaran besar di ibu kota. Misalnya, saat kebakaran gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu atau kebakaran pemukiman di Mataraman, Jakarta Timur yang menewaskan hampir 10 orang, atau kebakaran Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 8 April 2021 lalu. Dan robot tersebut baru digunakan untuk memadamkan kebakaran hebat Pasar Impres, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 13 April kemarin. Dan lagi-lagi KPK hingga kini belum menyentuh nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada kasus apapun. Bahkan pada kasus pengadaan lahan tanah di Muncul, KPK juga tidak menyentuh nama Anies Baswedan sama sekali. Banyak pihak yang merasa jika KPK dan Novel Baswedan memang sedang melindungi Anies Baswedan agar dapat melenggangkan diri di Pilpres 2024 nanti. Padahal yang kita tahu banyak sekali program unggulan Anies yang dirasa hanya menghambur-hamburkan uang dan bahkan ada yang sampai diduga tersandung korupsi. Kasus pengadaan lahan, Formula E, dan bahkan pengadaan robot damkar. Namun hingga kini seperti yang kita lihat, nama Anies Baswedan justru masih aman-aman saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.